Aku mau cerita paranormal experience waktu aku KKN di daerah Pamarican Ciamis. Saat itu tahun 2015, aku KKN bersama dengan 4 orang temanku, satu laki-laki dan 3 perempuan termasuk aku. Di sana itu kita menempati rumah yang cukup besar. Rumah itu punya penduduk yang memang dikosongkan karena yang punya itu kerja di Jakarta dan rumah itu adalah rumah yang paling besar yang kita temukan di desa itu. Awalnya itu kita nggak direkomendasikan buat tinggal di rumah itu, dan salah satu pengurus koperasi tempat kami KKN itu namanya Ibu Tuti atau kita biasa panggil Ibu Tut, yang akan menjadi penanggung jawab kami di sana juga maksa kami buat tinggal aja di rumah lain gitu. Cuman begitu kami survei beberapa rumah yang direkomendasikan, kondisinya memang benar-benar ya rumah di pedesaan di mana toiletnya berpisah dari rumah. Dan berhubung ada 4 wanita di kelompok kami yang biasanya tinggal di kota, jadi bisa dibilang sangat pilih-pilih gitu untuk urusan rumah. Nah, singkat cerita, akhirnya kami berhasil gitu untuk membujuk Butut untuk membantu kami buat tinggal di rumah itu. Harga sewa untuk sebulannya itu murah banget, 120.000 untuk semua fasilitas. Dan berhubung rumah itu besar dan fasilitasnya lengkap juga karena yang punya memang setahun sekali untuk pulang nengok orang tuanya yang ada di desa itu juga gitu. Nah, rumah itu semua di seluruh sisinya bercat hijau, ada 3 kamar dan fasilitasnya lengkap banget dari mulai kasur, terus ada TV juga tapi TV nggak pernah kita nyalain sih. Terus ada peralatan dapur dan lain sebagainya lengkap banget. Selain itu juga punya halaman yang luas dan ditumbuhi cukup banyak pohon pisang di sebelah kanan dan cukup jauh dari tetangga kanan dan kirinya gitu. Dan di belakang rumah itu cuman ada tebing yang ke atas gitu loh. Jadi kayak tanah urugan, jadi berbentuk kayak tembok tanah tinggi ke atas gitu, dan itu katanya menghubungkan dengan desa lainnya. Kayak gitu. Nah, tibalah nih hari kita tiba di rumah itu, bawa barang-barang untuk KKN 1 bulan. Nah, saat itu waktu tuh udah menunjukkan pukul 4 sore pada saat kita baru datang. Jadi kita langsung bagi kamar setibanya sampai di sana. Terus anggota laki-laki nih, ini namanya Rian, itu menempati kamar paling depan. Aku dan Andra temanku menempati kamar di tengah, dan Eka dan Ina juga temanku itu menempati kamar paling belakang. Nah, kita beres-beres tuh dan saat itu tuh udah menjelang maghrib gitu. Kita lagi sibuk beresin barang-barang di kamar masing-masing, tiba-tiba Eka dan Ina itu keluar kamar sambil teriak dan kelihatan panik kaget gitu loh. Jadi otomatis kita semua keluar kamar dan menuju Eka dan Ina. Nah, Eka dan Ina ini kemudian bilang kalau tiba-tiba kamar mereka bau melati. Itu menyengat banget. Kemudian aku, Rian, sama Andra juga coba masuk untuk ngecek dan bener aja itu bau melatinya menusuk banget, seperti kayak ruangan baru disemproti parfum melati gitu loh, disemprotin ke seluruh penjuru ruangan gitu. Dan karena saking semenyengat itu, jadi kan kita asumsinya kayak ini jangan-jangan memang ada parfum yang bocor atau ada parfum yang tumpah gitu. Nah, akhirnya kita ngecek tuh antara parfum mereka berdua nih gitu, tapi nggak ada tuh parfum tumpah atau parfum bocor, dan mereka berdua juga nggak ada yang pakai atau bawa parfum aroma melati yang kayak gitu. Ini bener-bener aroma melati otentik, bunga melati gitu gitu. Nah, karena kita kasihan kan lihat Eka dan Ina yang kayaknya udah nggak yakin buat tidur di kamar itu, akhirnya kita memutuskan untuk semua anggota perempuan untuk tidur satu kamar aja berempat. Dan di kamar Ina sama kamar Eka yang akhirnya dikosongkan itu dijadikan tempat penyimpanan koper-koper pakaian. Nah, malam itu kita didatengin sama Bu Tut untuk ngecek kita nih ceritanya. Jadi kami juga nggak cerita dulu nih masalah bau melati di kamar belakang. Nah, terus Bu Tut nanya apa sudah sholat Isya apa belum. Kemudian kami jawab ya belum. Terus akhirnya Bu Tut ngajak kami untuk sholat Isya berjamaah. Kemudian baca Yasin malam itu gitu. Dan setelah selesai ngaji,
Butut bilang kalau setiap malam akan ada beberapa orang pengurus RT ini bakalan datang untuk ngecek dan berkeliling gitu saat ronda, karena kebetulan Ina itu kan bawa mobil dan saat itu dikhawatirkan akan mengundang pencuri buat datang ke rumah kita gitu. Jadi ya mengantisipasi lah gitu. Nah, singkat cerita, hari udah berlalu nih. Kamu sudah mulai bekerja di koperasi tempat kita KKN. Nah, sampai akhirnya karena kita KKN itu selesai KKN di koperasi, maksudnya kerja di koperasi itu sampai dengan sebelum maghrib. Kan kalau sebelum maghrib itu lampu warga udah pada nyala gitu ya. Dan itu arah dari koperasi ke tempat rumah kita itu memang jalan lurus aja gitu, di sebelah kirinya, di sebelah kanan, sorry, di sebelah kanan adalah sawah membentang, sebelah kirinya rumah-rumah warga gitu. Nah, kita kita menyadari gitu, awalnya Rian yang menyadari kalau cuman jalan di depan rumah kita doang yang dipasangin lampu jalan gitu, sedangkan sepanjang jalan dari jalan raya bahkan itu nggak ada lampunya, nggak ada lampu jalan ya, cuman lampu rumah masing-masing aja gitu. Nah, kita pikirnya sih mungkin karena rumah ini paling besar, jadi makanya dipakein lampu. Nah, suatu hari itu abis maghrib kita baru pada pulang dari koperasi. Aku, Ina, Eka, Andra berkumpul nih ya ceritanya di ruang tamu buat nonton drama Korea bareng-bareng. Dari dapur itu kedengeran suara orang masak. Heboh banget, kayak tukang nasgor lagi buat pesenan. Pokoknya brang-breng-brong gitu deh, kayak orang masak, bener-bener kayak orang masak. Rame banget gitu. Terus kita bilang nyeletuk gitu ya, ini Rian kayaknya lapar banget deh, makanya baru juga makan belum lama udah masak lagi jam segini gitu. Nah, yang bikin kaget, Rian itu ternyata malah keluar dari kamar, terus kemudian bilang, guys, aku juga dengar, jangan dibahas ya. Terus kita berempat jadi diem dong. Rian juga jadi ikut duduk di meja tamu itu, di kursi tamu itu sama kita, dan suara masak di dapur itu masih kedengeran, bener-bener masih kedengeran. Di malam itu kita nggak ada yang berani ke dapur atau ke toilet karena takut. Dan kita juga berlima bener-bener tidur di ruang tamu itu, di depan laptop. Dan nggak ada yang beranjak gitu di situ karena takut. Dan ketika pagi-pagi kita ke dapur, ya gimana ya, kondisi dapur itu rapi. Seperti nggak ada perubahan gitu, cuman wajan itu kan ngegantung. Jadi wajan itu kan melengkung. Nah, dia tuh bolong di bagian tengahnya. Kayak ada yang pukul kenceng banget dari atas. Dan bolong sampai tembus. Bukan jatuh-jatuh gitu loh. Kalau jatuh kan dari luar ke dalam ya. Ini dari dalam ke atas, kan berarti ada yang mukul ya. Nah, kita makin panik nih. Udah mulai aneh-aneh nih. Akhirnya cerita ke Butut. Dari mulai yang wangi-wangi melati sampai dengan ke wajan itu. Nah, Butut itu cuman yang ngangguk-ngangguk aja. Terus bilang, kalau malam minggu bapak-bapak mau ajak buat makan liliutan di rumah sambil bakar ikan sama bakar ayam, biar rame gitu, nggak keeng kalau kata orang Sunda. Malam itu bapak-bapak datang tuh bawa bahan-bahan babakaran kayak ayam, ikan dan lain sebagainya. Nah, Butut ini datang sambil boyong cucunya, Keke namanya. Ini Keke kebetulan tunarungu dari kecil, tidak bisa berbicara dan tidak bisa mendengar. Jadi ya gitu, kita pakai bahasa tubuh ya, karena bahasa isyarat juga Keke nggak ada yang ngajarin gitu. Dan Keke ini usianya 6 tahun dan nggak bisa diem banget, ini lincah banget pokoknya. Nah, kami lagi kumpul ceritanya di halaman samping rumah. Ini halaman samping rumahnya bisa diakses dari pintu dapur, jadi langsung pintu dapur langsung dibuka, pintunya langsung ke halaman samping rumah. Nah, beberapa bapak-bapak ini lagi nyipasin yang ikan yang sedang dibakar itu. Kita nih perempuan-perempuan, ada yang lagi ngoles ayam, potong-potong sayur, terus ada yang sambil ngobrol juga. Nah, si Keke ini yang sebelumnya ada di dalam rumah itu lagi main sama Rian, tiba-tiba lari menuju kami, terus kemudian keluar ngedeketin neneknya yang lagi di luar area dapur, pokoknya di luar ya. Nah, begitu keluar ini, si Keke ini langsung berdiri mematung menghadap ke pohon-pohon pisang yang ada nggak jauh dari halaman. Pokoknya kira-kira sekitar 3 meter lah dari pintu halaman itu, berarti kan dari pintu dapur deket banget gitu. Nah, tiba-tiba Keke itu ngelambai-lambain tangan ke arah Butut kayak yang pengen menunjukkan sesuatu gitu.
Nah kan kita semua jadi mengarahkan perhatian ke si Keke gitu. Nah tiba-tiba Keke ini menyilangkan tangannya nih di depan dua-duanya dan menggoyangkan nih tubuhnya ke kanan dan ke kiri, dan langsung telapak tangannya diarahkan ke atas kepala seperti menirukan pocong. Butut yang terkejut ini langsung menggendong Keke dan masuk ke dalam. Kami berempat sontak terkejut dan akhirnya ikut masuk buat deket-deket aja lah sama Butut gitu ya. Nah Butut itu kemudian bilang ke kita, menenangkan juga gitu, nggak apa-apa, tenang ya kalian, rame kok di sini. Bapak-bapak juga pada jagain, jangan takut ya, pokoknya dibilanginnya kayak gitulah gitu. Nah udah tuh eh kita lupakan gitu yang kejadian malam itu gitu ya. Nah akhirnya di akhir pekan di minggu ketiga itu kita mutusin buat liburan ceritanya ke Pangandaran, karena jarak dari tempat kita KKN ke Pangandaran itu cuma sejam gitu. Nah Rian ini udah janjian duluan sama teman-temannya, jadi Rian udah pergi duluan sama teman-temannya dan kita berempat nih berencana ya udah kita ke sana sambil nyusul Rian aja, terus pulangnya bareng-bareng gitu, pulang lagi ke rumah KKN-nya. Ketika pulang ke rumah itu selang 2 hari dari hari kita nyampe lagi, Rian itu demam. Dia bilang sakit sekujur tubuh, bener-bener sakit, terus demam, terus ngigonya tuh mau pulang karena Rian kebetulan orang Jepara. Jadi Rian itu ngomong pakai bahasa Jawa, mau pulang gitu, artinya pakai bahasa Jawa gitu. Nah itu kita udah bawain obat, udah diantar ke klinik, tapi demam itu naik turun gitu kan. Nah malam itu kita berpikir buat kayaknya bawa ke rumah sakit aja deh, takutnya DBD atau apa gitu kan kalau demamnya nggak stabil. Nah ini Butut datang nih malam itu sama beberapa bapak-bapak yang biasanya buat kontrol kita juga gitu. Nah ngelihat Rian demam kayak gitu, terus Butut nanya ke aku, kok bisa demam gitu. So aku bilang habis pulang dari Pangandaran, sakit, kecapean kali ya. Iya kecapean mungkin, tapi kok Rian doang ya, kata Butut gitu. Nah, akhirnya ya kalau orang di desa mungkin ya gitu, mungkin langsung aja ini bisa nih ditolong pakai doa-doa dari kiai gitu ya. Akhirnya Butut ngajak aku buat ke rumah kiai. Nah sesampainya di sana bapak-bapak kiai itu teh bilang, iya teh anu di bumi hejo atau seningal naon wae, bilangnya gitu. Artinya ini yang tinggal di rumah hijau itu ya udah lihat apa aja di sana gitu. Aku ngerti kan maksudnya, artinya apa, tapi aku nggak paham nih maksudnya apa gitu, lihat apa gitu maksud Pak Kiai itu tuh, dan aku nggak berani juga nanya gitu. Nah sesampainya di rumah, Rian ini menggigil. Butut itu minta kita buat masukin air panas ke dalam botol buat menghangatkan kaki bawahnya itu, karena menggigilnya kan dari bawah ke atas kata dia gitu. Itu air panas itu Andre yang masukin, itu botol tuh sampai penyok saking kepanasan gitu loh. Dan kita bawa dari dapur ke kamarnya juga dalam kondisi ditahan pakai lap gitu, terus ditaruh di kakinya Rian. Itu bener-bener ditaruh di kakinya Rian yang pakai kosaki ya, jadi nggak langsung skin kena kulit gitu, maksudnya kan maksudnya buat ngurangin rasa dingin gitu. Nah tiba-tiba ada bapak-bapak nih masuk terus bilang pakai bahasa Sunda, ini rame banget, segala macan, segala pasukan pada keliling, kata dia gitu. Habis ngapain ke Pangandaran? Nah kata bapak-bapak itu ya. Nah Rian ini kan masih menggigil ya. Gak lama ini gak tahu efek air, gak tahu emang demamnya emang udah waktunya sembuh gitu ya. Gak lama Rian ini melek nih matanya, udah mulai membuka matanya. Terus dia teriak panas di kaki gara-gara botol yang sebenarnya kita udah taruh 15 menit itu, dan dia baru ngerasa kepanasan. Agak gak make sense gitu ya. Nah bapak-bapak itu udah ngeliat Rian, terus dia keluar. Terus dia, jadi kan pintu tuh kalau pagar orang di desa itu kan dari semen gitu loh, dan bisa didudukin gitu. Nah si bapak itu duduk di situ tuh, di pagar itu. Bapak-bapak itu duduk di situ, nggak tahu bacain doa atau apa gitu ya, aku nggak ngerti.
Terus kemudian dia masuk lagi ke dalam rumah. Dia nanya ke Rian, dia ngapain di Pangandaran. Rian mandi ya di sungai, terus ngomong sompral, apa sih misalnya, ya ngomong sembarangan lah gitu, pipis sembarangan dan lain sebagainya. Ini kan kita nggak ada yang tahu juga ya Rian itu sebenarnya rafting apa enggak tuh, karena Rian tuh nggak cerita dan teman-temannya juga nggak ada yang cerita kalau dia tuh rafting gitu. Akhirnya si Rian tuh ngaku kalau saat itu tuh dia rafting sama teman-temannya di kawasan Pangandaran, dan memang dia sama teman-temannya itu ya memang nggak jaga omongan gitu saat itu tuh. Nah, bapak itu bilang rumah tuh katanya udah dikelilingin banyak makhluk dan dicampur sama makhluk yang memang tinggal di rumah ini, makanya penuh banget gitu pas dia masuk ke rumah tuh gitu. Tapi sekarang katanya udah enggak. Dan kita ya balik lagi karena kita semua nggak ada yang bisa lihat dan cuma ngerasain gitu doang. Ya kita cuma diem aja, tapi memang kita mengiyakan saat itu tuh memang udara tuh panas banget dan Rian tuh menggigil gitu. Kayak yang lebih pengap dari biasanya, pengap gitu ya. Tapi kita mikirnya mungkin karena kita capek seharian gitu dan faktor banyak orang juga di rumah gitu. Dan udah akhirnya Rian membaik dari saat itu. Nah, ini udah masuk pekan terakhir. Siang itu kita diundang ceritanya ke rumah Butut buat ngerujak sama ibu-ibu di daerah sana gitu ya. Tiba-tiba nih ada ibu-ibu yang bilang, kok berani sih tinggal di sana? Di sana mah tempat uka-uka, kata ibu-ibunya gitu. Nah, kita langsung lihat-lihatan gitu kan, hah, uka-uka gitu. Uka-uka gimana bu gitu. Kita sambil penasaran karena mumpung udah minggu terakhir gitu ya, udah ya sisa 3 hari lah sebelum pergi gitu. Jadi udahlah sekalian aja kita bongkar gitu ya kenapa rumah itu tuh. Gitulah, uka-uka gimana bu gitu. Iya, uka-uka katanya dulu nih rumah itu baru dibangun. Ibunya yang punya rumah itu ceritanya lagi bebersih karena baru dibangun kan, jadi banyak debu, ngepel segala macam. Sore-sore itu masih terang, katanya masih terang banget ya. Dia lagi nyuci di kamar mandi, pintu dapur yang ke arah halaman samping itu dibuka gitu. Yang tempat si Keke itu. Nah, pas didengar sama si ibu itu lagi nyuci, kok telinganya itu nangkep kayak ada suara orang nyeret-nyeret di belakangnya, jalan terseret gitu loh. Pas ditengok, pocong siang-siang nyeret kafannya. Terus ibunya terus teriak-teriak kan. Ibunya shock, teriak-teriak keluar rumah dan pingsan. Terus udah dari hari itu ibunya nggak mau kesana lagi, benar-benar nggak mau kesana lagi. Makanya rumahnya benar-benar nggak ditempatin karena ya nggak ada yang berani nempatin gitu. Kita semua kaget dan percaya nggak percaya gitu. Dan diperkuat tapi ya sama argumen ibu-ibu lain yang mengiyakan juga cerita dari ibu itu. Tapi ya kita mikirnya ya udahlah, toh udah mau pindah juga ya rumah itu gitu, udah mau meninggalkan rumah itu, jadi ya udahlah gitu kan. Dan nih alasan kenapa cuma jalan depan rumah itu doang yang dikasih lampu itu nggak lain karena dulu banyak orang yang lewat sana itu ditampakkan pocong di area pohon pisang. Makanya itu dikasih lampu biar nggak terlalu menakutkan, walaupun tetap aja sepi banget, bener-bener sepi. Dan yang bikin kita makin kaget, ibu-ibu itu gitu, bukan cuma satu dua ibu doang gitu. Ibu-ibu itu juga bilang kalau belakang rumah yang tebing tanah ke atas itu, atasnya adalah pemakaman umum orang-orang di desa situ. Benar-benar langsung pemakaman umum. Tanahnya itu ya langsung mengarah ke rumah kami gitu. Jadi ya udah gitu ya. Ya udahlah, pantesan aja gitu. Dan akhirnya ya udah udah deh selesai KKN ya. Gitu. Ya, sekian cerita dari aku. Yang jelas banyak banget gangguan di sana, tapi yang aku ceritain yang tadi aja ya. Mudah-mudahan berkenan. Terima kasih.